amal jariah kita. Kita bisa lebih banyak memberikan maslahat. Anfa'um linnas itu bisa kita rebut melalui jalur politik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan program Lensa Bicara. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber. Beliau merupakan sosok yang kalau menurut saya ini luar biasa karena banyak aktivitas yang dilakukan oleh beliau dengan berbagai kesibukannya. Nah, siapa dia? Narasumber kita hari ini merupakan Dr. Haji Ahmad Iwan Zunai, LC MM MPDI. Saat ini beliau merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, selain juga sebagai anggota DPR, beliau aktif merupakan akademisi, bahkan menjabat rektor di Institut Pesantren Sunan Derajat, Insut Lamongan. Kemudian di perguruan tinggi juga beliau menjabat ketua senat di STAI Ihyaul Ulum Gresik. Nah, tidak hanya di dunia akademis, beliau di Pondok Pesantren Sunan Derajat juga merupakan sekretaris umum Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Dan dengan basic pesantren, kemudian juga sebagai politisi anggota DPRD Jawa Timur, tapi beliau ini memiliki konsen juga dalam dunia usaha ternyata. Sehingga beliau merupakan memiliki usaha, mengelola usaha air ini ya, Gus. Ini siap, jenengan yang ngelola ya? Iya, sama teman-teman santri. Sama teman-teman ya. Nama airnya ini Aidrat. Jadi ini merupakan salah satu usaha yang dikelola oleh beliau. Makanya ini kalau menurut saya memang beliau luar biasa, unik, dan kalau menurut saya perlu sosok beliau ini kita tampilkan sehingga bisa menginspirasi banyak orang, termasuk juga masyarakat umum. Dan kita akan sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Gus Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf ini saya mengganggu aktivitas jenengan ini. Alhamdulillah pas libur juga sih. Oh, pas libur juga ya. Kita free hari ini. Kita free. Ya, luar biasa. Saya disambut yang luar biasa oleh Gus Iwan tadi nyampe nyampe daerah Pondok Pesantren Sunan Derajat ini. Beliau sosoknya sangat sederhana. Saya tidak menyangka juga kalau merupakan pengurus di pondok pesantren, karena ya low profile kalau menurut saya, low profile beliau. Tadi ini aktivitas apa saja, Gus, hari ini yang hari ini itu terasa penuh ya dari pagi penuh tadi ya, itu karena banyak sekali kita harus menerima tamu tadi. Termasuk juga kita tadi berbincang-bincang dengan KPP Lamongan masalah perpajakan. KPP Lamongan. Jadi bagaimana nanti kita bisa memfasilitasi KPP itu untuk sosialisasi perpajakan untuk masyarakat. Terus kemudian juga tadi ada tamu dari beberapa teman lama, termasuk dari teman-teman satu kelas yang dulu waktu alumni di luar negeri dulu itu di Indonesia, tadi juga kebetulan pas mampir ke sini. Terus ada berapa tamu tadi ya, sekitar 5 tamu mungkin hari semuanya ini, hari luar ini. biasa. Ini sudah iya. Sudah tamu yang ke-6 ya, Gus. Iya, oke. Kalau tugas kedewanan hari ini tidak? Hari ini sebenarnya ada dari Bapemperda itu ada acara dengan DPD di Jakarta.
Cuman saya lebih memilih harus berada di pondok karena memang banyak sekali sesuatu yang sifatnya urgent hari ini yang harus saya selesaikan, sehingga saya izin kepada Bapak Ketua Bapemperda untuk saya meninggalkan tugas kedewanan untuk hari ini. Saya ini tertarik sepintas melihat profil jenengan, Gus. Artinya jadi anggota DPR, kemudian di pesantren juga, kemudian ngelola kampus di pondok pesantren, kemudian ada usaha, ada banyak hal yang dilakukan. Nah, ini bagaimana sampean bisa melakukan banyak hal ini, Gus? Mungkin juga bisa diceritakan. Ya, sebenarnya sih ya kalau umpamanya kita pikir gitu ya atau kita rasakan memang ya jujur berat memang. Berat. Karena kadang-kadang itu dalam satu waktu kita wajib untuk mengikuti beberapa agenda gitu kan, apakah kedewanan ataukah di kampus maupun di pondok, maupun harus istilahnya itu ke kantor apa namanya, unit usaha dan lain-lain gitu. Tetapi prinsip saya mana sesuatu yang sifatnya itu lebih urgent, itu biasanya yang akan saya tempuh. Contoh umpamanya apabila berbenturan antara kegiatan dewan dengan kegiatan pondok. Apabila memang kegiatan dewan itu umpamanya hanya sekedar kunjungan dan yang mana objek kunjungan itu kok ya istilahnya itu apa ya, saya kurang begitu konsen untuk hal-hal seperti itu, mendingan saya datang ke pondok ya, atau sebaliknya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah mana sesuatu yang sifatnya urgent dan harus kita selesaikan pada saat itu juga, atau penting untuk kita lakukan pada saat itu yang kita. Dan termasuk saya lihat jenengan di tugas kedewanan juga sering kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, itu jenengan termasuk aktif juga saya lihat. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang ya saya mencoba untuk semaksimal mungkin bagaimana saya tetap bisa mengakomodir apa yang menjadi harapannya masyarakat, yaitu mengundang dalam hal acara apapun. Itu biasanya semaksimal mungkin saya datang. Cuman ya kadang-kadang kesibukan sehingga saya nggak bisa. Tetapi yang paling utama saya mesti akan mencoba ikhtiar semaksimal semampu saya itu selalu meluangkan waktu yang kosong itu untuk saya bisa menyapa kepada mereka. Karena di saat kita menyapa konstituen dan masyarakat, justru disitulah kita akan mendapatkan masukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anggota dewan itu. Kita dapat keluhan masyarakat, dapat masukan dari masyarakat, sehingga nanti bisa kita teruskan dalam proses kedewanan sampai kepada eksekutif, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi satu programnya pemerintah yang bermasalah untuk masyarakat. Untuk kemanfaatan masyarakat. Ya. Jadi itu sekelumit perjalanan Gus Iwan yang basicnya sebenarnya beliau pesantren, kemudian usaha. Ini kok bisa jenengan ini kemudian terjun ke dunia politik ini, Gus? Mungkin bisa diceritakan juga, Gus. Sebenarnya sih ya ini sebenarnya agak cukup menarik sebenarnya. Jadi ya menarik juga ya. Kadang-kadang kalau ingat juga ingin ketawa juga sih. Kok tiba-tiba saya bisa masuk ke politik ini, sesuatu yang di luar rencana sebenarnya itu. Jadi waktu itu ada beberapa teman memang datang ke saya untuk mengajak, ayolah kita mencoba untuk politik. Apa politik itu? Jadi waktu itu masih dalam image bahwa politik itu kotor, politik itu nggak baik dan lain-lain. Waktu itu memang seperti itu. Tapi waktu itu ada beberapa dorongan dari beberapa teman itu. Udahlah, ayo dah. Nanti asik di politik itu. Kita banyak kenal dengan orang. Nanti kita bisa mewarnai daripada masyarakat, memberikan masalah kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Daripada hanya di pondok maupun sekolahan, mungkin kita hanya bisa memberikan masalah pada skup yang tertentu. Tapi kalau saatnya berpolitik enggak, kita bisa memberikan masalah yang lebih banyak kepada masyarakat secara umum. Nah, di situ saya agak tertarik. Jadi alasan yang pertama itu semakin banyak teman. Yang kedua, kita bisa memberikan masalah kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Akhirnya ya saya masuk, pilihlah salah satu partai, ya, karena saya anggap cocok. Tahun berapa? Gus? Itu 2015. Jadi saya 2015 itu sudah masuk ke partai, terus kemudian 2019 itu dipaksa sama teman-teman ini. Makanya kalau saya guyonnya sama teman-teman, sekali terjerumus saya itu. Karena nggak ada niatan untuk
menjadi anggota legislatif waktu itu. Jadi karena tidak ada yang kita usung waktu itu dari partai saya itu untuk pencalonan untuk DPR provinsi. Dari Gresik khususnya. Oh, dari Gresik. Itu masih belum menemukan siapa sosok yang itu, sosok yang perlu untuk kita jagokan. Nah, ternyata karena kita nggak menemukan, ya teman-teman pada memaksa. Ya udahlah Bismillah. Tapi waktu itu nggak sampai teman-teman itu foto aja diambilkan dari Facebook saya itu. Foto. Iya, foto. Karena untuk yang banner-banner stiker itu. Iya, bener-bener itu dari sampai kepada surat suara itu semuanya diambil dari Facebook gitu sama teman-teman. Didaftarkan sama teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah takdirnya seperti ini. Ya, harapan saya sih ya mudah-mudahan karena ini sudah takdir, ya harus saya terima dan mudah-mudahan masalah gitu aja. Setelah menjadi anggota dewan, apa sih yang akhirnya yang sebelumnya ini sebenarnya antara iya dan tidak kan, antara iya dan tidak masuk ke politik, tapi ternyata terjun, nyalek dan terpilih. Apa yang menjadi obsesi Gus Iwan khususnya untuk masyarakat di dapilnya Gresik Lamongan? Gresik Lamongan. Jadi ada satu dunia baru ya di saat saya itu masuk menjadi anggota dewan itu memang jauh dari pengalaman hidup saya yang sebelumnya. Dengan di saat menjabat sekarang itu menjadi anggota dewan itu sangat jauh gitu. Sangat jauh. Ternyata begini juga ya dunia itu dengan berbagai macam warna itu. Itu baru tahu saya. Tetapi dan waktu awal-awal saya nggak bisa menikmati jujur. Tidak bisa menikmati. Karena memang dunia sangat asing sekali waktu itu bagi saya loh. Itu sangat asing kok seperti ini. Tetapi dengan perjalanan waktu, dengan kita sering ternyata masyarakat juga banyak istilahnya menaruh harapan kepada kita sering berkomunikasi dengan masyarakat. Nah disitulah saya temukan keasikan untuk berpolitik itu. Nah di antara yang sangat saya rasakan itu adalah kita tahu tentang apa yang menjadi permasalahan dan keluhan masyarakat. Umpamanya kita bisa membantu, alhamdulillah. Tetapi walaupun umpamanya kita nggak mampu untuk membantu, minimal paling tidak itu sebagai modal kita untuk berpikir. Yang harus selalu kita upayakan, kita usahakan apa nanti solusi ke depannya. Karena di dalam prinsip dalam hidup ini hanya satu sih kalau kami itu ngapunten kalau di basic pesantren itu ada satu yang selalu disampaikan oleh kiai-kiai kita itu khairun nas anfa'un linnas. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Jadi di saat menjabat dewan ya mungkin masalah ataupun sesuatu yang saya anggap sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya mendapatkan pengalaman itu. Saya semakin banyak tahu permasalahan masyarakat. Permasalahan apa yang sering kali dijumpai ketika Gus Iwan misalnya terjun ataupun kegiatan-kegiatan bersama masyarakat, terutama di dapilnya itu yang sering dikeluhkan? Yang banyak keluhan masyarakat atau masukan dari masyarakat ya masalah ekonomi sebenarnya. Ekonomi ya. Nah, karena banyaknya keluhan masyarakat terkait masalah ekonomi ini tentunya ini yang harus kita suarakan juga kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur nih. Artinya banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat itu terkait masalah perekonomian di bawah ini. Nah itu harus benar-benar pemerintah itu mau membuka telinga. Jadi permasalahan kita sampaikan, dan tolong itu semuanya juga didengarkan, terus kemudian wujudkan, ayo kita wujudkan bersama-sama itu menjadi satu program yang tepat guna, tepat sasaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat. Nah ini saya rasa yang perlu adanya kefokusan dari pemerintahan daerah itu. Karena banyak sekali yang memang harus benar-benar kita tingkatkan kesejahteraannya itu banyak sekali. Karena unsur-unsur masyarakat kita itu ada petani, ada pedagang, ada nelayan, ada macam-macam lah. Ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dari keluhan-keluhan yang didapatkan, yang terutama yang berkaitan dengan persoalan ekonomi ini, Gus. Nah, mungkin sebagai wakil rakyat jenengan menyampaikan kepada pemerintah provinsi, tapi mungkin ada tidak yang dilakukan jenengan juga bagaimana membantu mereka menyelesaikan solusi-solusi persoalan ekonomi, entah misalnya dengan kegiatan pemberdayaan UMKM atau seperti apa mungkin Gus juga.
Jadi yang sudah saya lakukan sementara ini, saya banyak mendampingi beberapa UMKM dalam rangka untuk penguatan, istilahnya itu penguatan usaha mereka. Jadi sering kadang-kadang itu saya mengadakan istilah pelatihan. Terus kemudian kita sering melakukan diskusi-diskusi terkait bagaimana pengelolaan manajemen usaha yang baik. Nah, sementara kalau secara pribadi itu banyak seperti itu. Nah, biasanya kalau seandainya nanti ada sesuatu yang sifatnya lebih besar, perlu fasilitas, sarana prasarana, itu juga bisa kadang-kadang itu kita fasilitasi melalui hak kami yang selaku anggota dewan itu ada poker itu. Itu biasanya kita salurkan kepada mereka untuk penguatan sarana prasarana UMKM. Terus yang di nelayan juga banyak sekali yang sudah saya lakukan, termasuk saat ini kan nelayan itu banyak permasalahan yang seharusnya itu menjadi satu fokus pemerintah juga. Jadi nelayan ini merupakan salah satu elemen daripada masyarakat kita yang memiliki potensi. Itu di dalam 1 tahun itu minim 2-3 bulan itu mereka tidak mendapatkan income sepeser pun. Tidak melaut ya? Karena tidak melaut itu. Kenapa tidak melaut? Karena angin yang cukup kencang. Nah, di saat angin kencang seperti itu mereka nggak berani melaut. Nggak otomatis pendapatan sama sekali nggak didapat. Padahal ada keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya itu. Itu yang pertama keluarnya nelayan itu. Yang kedua kadang-kadang itu sudah nggak bisa melaut, angin besar, sarana tambat perahunya ini itu juga bermasalah. Karena tidak ada pendampingnya. Tidak ada istilahnya water breaknya itu tidak ada, sehingga sudah nggak bisa melaut, malamnya harus melek untuk menjaga perahunya dan kapalnya itu supaya tidak tergerus oleh ombak. Kasihan sekali nelayan. Dan di daerah sini artinya Lamongan, Gresik ini banyak seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang secara pribadi maupun secara kita ambilkan poker, itu kita bikinkan grup water break itu kita bikinkan. Saya telah melakukan atau membuat water break itu berapa ya? Itu termasuk di daerah sini itu kita bikin semuanya itu dengan dana pribadi karena memang karena urgent harus kita lakukan itu. Kalau kita ikutkan poker harus tahun depan. Lama ya. Nah, itu kalau sudah kena ombak nanti hancur itu kapal maupun perahu maupun rumah-rumah yang dihancur. Berapa itu Gus untuk membuat seperti itu harus keluar dari dana pribadi? Nggak usah disebutkan. Disebutkan ya. Yang pasti ya mudah-mudahan itu bisa manfaat. Amin. Yang paling utama sebenarnya. Amin. Apalagi dari persoalan nelayan misalnya Gus yang kemudian jenengan juga getol misalnya hari ini untuk melakukan selain mereka tidak bisa melaut kan ini juga butuh perhatian dari pemerintah ataupun jenengan di pemberdayaan ekonominya. Jadi pemberdayaan ekonomi itu pemerintah harus fokus itu untuk bagaimanakah mencari solusi nelayan itu ya minimal lah walaupun bukan nelayan suaminya tapi istrinya maupun anaknya itu yang kita fasilitasi untuk bisa mendapatkan satu usaha baru. Jadi kalau suaminya usaha di laut, kali keluarganya maupun istrinya itu harus ada usaha di darat itu supaya supaya ada pengganti di saat itu dia tidak bisa melaut itu. Ya mungkin pemerintah juga ini mumpung saya berbicara seperti ini ya saya menyampaikan juga kepada pemerintah Pemprov fokus ke situ itu perlu. Kita memiliki 3.000 lebih kilometer bibir pantai Jawa Timur ini. Saya yakin itu ada mungkin kalau umpamanya 1 juta atau walaupun kurang juga tidak terlalu banyak dari 1 juta nelayan. Dan itu punya keluarga semuanya. Itu perlu adanya sebuah kefokusan oleh pemerintah bagaimana pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir ini, khususnya keluarga-keluarga nelayan ini. Di saat tidak bisa melaut harus ada alternatif usaha. Kira-kira kalau menurut usulan Gus Iwan, ya idealnya misalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada keluarga nelayan dan juga nelayannya itu dalam bentuk apa? Mungkin kan juga bisa disampaikan juga ke pemerintah. Ya tentunya yang pertama artinya itu nggak bisa simsalabim langsung jadi nggak mungkin. Betul. Harus semuanya itu berproses dari awal. Yang pertama tentunya ada semacam kayak pelatihan untuk membuka mindset
mindset usaha. Karena biasanya, mohon maaf, itu sering sekali masyarakat kita itu mindset usahanya itu kurang terbentuk. Betul. Jadi pokoknya mengandalkan apa yang ada aja gitu kan. Nah setelah mindset usaha itu sudah terbentuk, tentunya harus ada pelatihan skill. Nah yang sering terjadi itu yang pelatihan skill ini memang sudah beberapa dilakukan oleh pemerintah ini. Tapi ya gitu, setelah pelatihan selesai, tidak ada tindak lanjutnya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Sebenarnya setelah mindset sudah terbuka, kita dilatih skillnya, tentunya di situ dilakukan pendampingan untuk bagaimana terus mengembangkan, mereka itu bisa mengembangkan daripada usahanya itu. Terus kemudian ya tentunya setelah pendampingan bukan hanya pendampingan secara manajerial, tetapi pendampingan secara finansial juga. Mungkin nanti di situ ada permodalan. Ya, memang pemerintah sudah banyak lah, ada sekarang itu melalui Bank UMKM itu ada bantuan lunak berapa itu 5 juta atau maksimal 10 juta itu ya Gus? Iya itu yang untuk Prokesra itu kan. Iya, Prokesra dengan bunga sekitar 3% cuman itu. Iya. Tetapi itu kan tidak fokus. Artinya tidak fokusnya itu semuanya lah UMKM yang mikro itu betul. Bisa gitu. Nah, mungkin program-program seperti itu ada yang fokus khusus ke nelayan gitu. Kepada nelayan, tetapi nelayan yang sudah terbentuk mindset dan sudah memiliki skill, biar nggak musproh, biar nggak sia-sia itu. Nah, setelah itu dikembangkan terus dengan melakukan pendampingan. Ya. Itu yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak bisa program itu istilahnya hanya sekali jalan sekali datang, itu nggak bisa. Yang sering terjadi pemerintah itu yang penting pokoknya apa sekali datang ada pelatihan, oke, selesai ditinggal. Itu nggak bisa seperti itu. Masyarakat kita masih belum bisa. Masih butuh pendampingan terus menerus ya. Nah itu yang kalau saya sih ya, perlu adanya semacam kayak program khusus lah atau fokus daripada pemerintah untuk ini. Itu perlu karena banyak sekali. Dan ini kan kebetulan juga di bidang jenengan, Komisi B, perekonomian. Gitu. Jadi perlu. Kemudian selanjutnya juga perlu juga difikirkan oleh pemerintah. Ini yang sering sekali saya suarakan, bahkan sebelum saya menjadi anggota dewan itu sering saya suarakan. Jadi ada sesuatu yang hilang sebagai budaya dan nilai kita dulu itu, sekarang itu sudah ada hilang. Itu apa? Keberadaan daripada semacam lapangan desa. Dulu itu masyarakat kita guyup. Kita sering ketemu, tegur sapa. Tapi semakin banyak semakin kesini, semakin bertambahnya waktu, ini semakin hilang. Nah ini perlu juga untuk apa? Untuk adanya fokus dari pemerintah untuk bagaimana sekarang kita mengembalikan kepada budaya lama. Kalau ada orang Jawa bilang itu mangan gak mangan sepenting kumpul, kan gitu. Tapi itu jangan dimaknai, pokoknya yang penting kumpul lah, walaupun gak makan, gak punya uang, bukan seperti itu, enggak. Tetapi apa? Itu menunjukkan bahwa pentingnya daripada perkumpulan ini, pertemuan antara antar pribadi ini. Karena disitulah nanti yang akan bisa menciptakan satu kedamaian, satu ketertiban masyarakat itu bermula dari situ. Nah, sehingga pemerintah harus berpikir juga bagaimana menghidupkan kembali area-area yang bisa digunakan oleh masyarakat itu untuk saling bertemu. Salah satunya lapangan. Itu lapangan itu. Sore ada yang latihan bola, mungkin ada yang jogging, ada yang jualan, ada yang istilahnya itu jalan-jalan sama anaknya gitu kan. Nah, itu kalau memang sudah akan terbentuk, satu silaturahim antar masyarakat terbentuk. Yang kedua, itu akan menjadi sebuah area ekonomi. Karena hukum ekonomi itu setiap ada pertemuan massa yang semakin banyak, disitulah ada potensi ekonomi yang akan muncul. Nah, sehingga di situ bisa kita sinergikan dengan penguatan UMKM. Silaturahimnya kena, kedamaian, ketentraman masyarakat itu bisa terbentuk karena silaturahim. Yang kedua, ekonomi di situ muncul. Nah, ini yang selalu kepingin kita sampaikan kepada pemerintah. Kira-kira itu siapa yang harus berinisiasi untuk menghidupkan kembali atau memulai hal-hal seperti itu yang sudah mulai hilang dari kehidupan masyarakat? Kalau saya secara pribadi menilainya memang itu kewajiban utama ada pada Pemkab maupun Pemkot, pemerintah kabupaten maupun kota. Tetapi karena
kita provinsi itu menaungi semuanya. Betul. Sebenarnya harus kita support itu. Kita bisa memberikan instruksi kepada kabupaten kota, umpamanya, ayo kita hidup-hidup kembali budaya seperti ini. Nanti disupport oleh apa namanya, oleh pemerintahan provinsi. Nah, di sini saya melihat ada satu kebijakan yang selalu terjadi di masyarakat kita atau di pemerintahan kita, pemerintahan kita itu tidak ada sinergitas yang kuat antara Pemkab, Pemkot dengan provinsi. Seharusnya provinsi itu karena ada di atasnya mereka. Betul. Itu mereka itu hanya mensupport aja apa yang akan dilakukan oleh kabupaten maupun kota. Nah sekarang kan enggak. Yang banyak terjadi, Pemprov punya rencana sendiri di Gresik, umpamanya. Yeah. Kabupaten, pemerintahan kabupaten juga punya rencana sendiri di Gresik. Sehingga ini enggak match. Hanya jadi tuan rumah aja kadang Hanya tuan rumah aja lah. Disinilah seharusnya itu ada satu sinergi, komunikasi yang baik. Itu antara kabupaten dengan kota, provinsi, kota dengan provinsi itu harus ada sinergi. Sehingga prioritas daripada program itu biar lebih maksimal lagi. Nah, saya rasa terkait masalah ini juga tanggung jawab utama memang pada kabupaten maupun kota. Tetapi nanti apabila ini memang sudah, itu nanti supporting daripada Pemprov itu bisa berjalankan. Salah satu langkah awal yang memungkinkan untuk dilakukan, misalnya katanya tadi kalau lapangan di desa, bagaimana bisa hidup lagi, entah misal, atau jangan-jangan sekarang sudah banyak desa yang tidak ada lapangannya, Gus. Banyak yang nggak ada. Nah, itu. Ya minimal paling tidak itu pusat di kecamatan lah. Pusat kecamatan itu. Yang penting pokoknya terciptalah sebuah rest area. Artinya rest area itu di sini tempat masyarakat itu bisa bertemu bersama-sama. Ya. Sekaligus di situ juga kita fungsikan sebagai economic area. Jadi rest area, economic area itu bisa kita ciptakan di situ. Karena sekarang semakin semakin banyak orang stres. Iya, orang stres semakin butuh individualis, apalagi dengan gadget ini, guys. Nah, itu bisa kita anukan dari situ. Itu kalau sudah terbentuk, insya Allah nanti. Membangun kebersamaan, membangun gotong royong yang sudah mulai hilang hari ini ya. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan sih kita itu. Jadi, pemerintah juga banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu ya. Tadi cuman memang perlu kadang-kadang itu sinergitas program itu antara yang bawah dengan yang atas. Ini yang paling penting. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri. Betul. Yang membuat kita itu nggak bisa maksimal semuanya. Kira-kira mungkin ada saran juga, Gus, ke provinsi agar bagaimana sinergi itu bisa terbangun antara pemerintah provinsi dengan daerah, kabupaten, kota, juga jenengan sebagai wakil rakyat. Apa sih yang harus dilakukan, misalnya entah ruang komunikasi atau mungkin selama ini ruang komunikasi sudah ada, tapi bagaimana ini kok masih belum? Bentuknya yang belum konkret gitu kan. Oh, belum konkret. Belum jelas. Jadi sebenarnya gini, artinya forum komunikasi kan sudah ada. Cuman kadang-kadang mungkin itu materinya aja yang belum atau perlu untuk kita tingkatkan kembali. Jadi kalau saya melihatnya lebih baik ini. Jadi pemerintahan provinsi ini paling tidak itu memberikan kesempatan kepada kabupaten kota untuk menyampaikan kepada provinsi itu apa yang menjadi program prioritas. Nanti dipilah-pilah di situ terkait masalah pariwisata. Program prioritasnya itu apa? Pembangunan mana umpamanya? Ekonomi kelautannya atau ekonomi apa umpamanya, itu prioritasnya programnya apa lah. Itu di situ itu tentunya itu sebelum penggedokan daripada APBD. Itu disampaikan gitu. Jadi sebelum penggedokan APBD provinsi itu disampaikan kepada pihak provinsi. Nah kemudian dari situ kemudian kalau sudah terdata semuanya apa yang menjadi program prioritas dari masing-masing kabupaten kota se-Jawa Timur ini, itu provinsi tinggal membaca aja, oh ya ini berarti link dengan program provinsi yang ini link dengan provinsi program provinsi ini link dengan program seperti ini. Lah nanti objek yang akan kita bangun itu bersama-sama ya itu. Jangan nanti provinsi itu mencari objek pembangunan lagi di kabupaten tersebut. Jadi dan harus berbeda dengan objeknya yang itu. Ya seharusnya gitu lah.
itu perlu penguatan kembali komunikasi itu seperti itu. Jadi jangan apa namanya berjalan sendiri-sendiri, karena itu nggak mungkin bisa maksimal kalau seandainya jalan sendiri-sendiri. Iya. Kira-kira yang menjadi kendala apa sih Gus? Artinya membangun sinergi itu kok Egosentris. Egosentris. Iya. Jadi merasa, ya mohon maaf ini sebenarnya kan ya mohon maaf lah kalau umpamanya kita telusuri betul gitu ya. Iya. Provinsi ini kan nggak punya area. Yang punya area itu kan kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Betul. Nah, sehingga provinsi itu seharusnya berdiri itu sebagai fasilitator, memfasilitasi daripada pembangunan kabupaten kota se-Jawa Timur ini. Jangan bikin program sendiri. Nah, ini sering kadang-kadang kita sebagai anggota dewan, karena kita sering datang ke konstituen kita di dapil kita kan tahu permasalahannya sesungguhnya. Tapi ini di saat kita sampaikan kepada eksekutif, nggak dipakai sama eksekutif, karena eksekutif sudah punya program sendiri, rencana program sendiri. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan itu apa? Ini masing-masing kekeh dengan rencana programnya masing-masing. Nah, kalau seperti ini kapan kita itu bisa berkembang maju? Atau ada faktor X yang Ya kemudian tentunya, ya itu pastilah, pasti. Sekarang ya mohon maaf, seluruh pemimpin kita, apakah itu wali kota, apakah apa namanya bupati maupun gubernur sampai kepada presiden, mohon maaf, itu semuanya kan tidak ada yang mau meninggalkan jejak su'ul khotimah itu. Betul. Kadang-kadang wah ini loh program saya, itu perlu pengakuan seperti itu. Mau nggak mau, disadari atau nggak disadari, mereka itu punya pikiran seperti itu. Sehingga seakan-akan ya kalau ngadopsi daripada programnya orang lain, saya kan nggak dapat nama itu nanti kan gitu. Itu pasti itu sebuah penyakit yang akut yang ada pada kita itu seperti itu. Sehingga kadang-kadang kalau mengadopsi, ayo kita perkuat sekarang programnya kabupaten, ya nggak mau ambil itu, karena didasari oleh itu kan. Kabupaten juga gitu, mensupport daripada program provinsi umpamanya aras-arasan. Oh ini daerah saya kok, saya berhak lah untuk menentukan daerah saya sendiri, karena seperti itulah. Seperti ini yang perlu dikuatkan lagi komunikasi. Jadi perlu dihilangkan egosentris. Itu. Punya tip khusus Gus? Misalnya saran juga agar bagaimana menghilangkan egosentris yang hari ini mungkin agak tinggi ya antara pimpinan daerah itu. Ya itu tadi forum komunikasi sebenarnya itu aja yang lebih dikuatkan. Dan kita sudah ada kok forumnya itu. Ya tinggal sekarang penguatan aja. Artinya jangan sampai forum itu hanya menjadi forum yang hanya untuk nongkrong ngopi aja gitu. Tapi harus ada output yang lebih jelas gitu. Nah, output yang paling utama adalah bagaimana membentuk sinergitas program ini. Luar biasa obrolan kita saat ini dengan Gus Iwan. Banyak hal juga yang sudah kita obrolkan, terutama terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang beliau lakukan secara personal ataupun juga sebagai wakil rakyat. Nah, Gus, ini kita sebelum mengakhiri perbincangan karena kita memang tidak bisa terlalu panjang juga, Gus. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan ideal oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota dalam rangka persoalan-persoalan tadi yang sampean sampaikan itu minimal ada poin khusus yang harus menjadi stressing dari pemerintah misalnya. Kalau terkait dengan pengembangan ekonomi, kalau terkait dengan pengembangan ekonomi ini tentunya jangan kita itu membuat program itu yang secara parsial dan hanya sementara waktu. Itu yang paling utama. Dalam parsial itu apa? Untuk pengembangan perekonomian masyarakat, contohnya umpamanya, untuk penguatan para petani umpamanya, untuk peningkatan taraf hidup petani dan lain-lain, itu nggak bisa. Hanya umpamanya kita support umpamanya pupuknya semata, atau umpamanya kita bantu dalam hal modal semata, itu nggak bisa. Itu banyak faktor yang harus menjadi atau kita programkan. Mulai dari bagaimanakah cara mindset penanaman yang baik. Betul. Terus kemudian nanti dari hulu sampai hilir itu harus betul. Nanti bagaimana pemasaran akhirnya itu sehingga petani tidak
Tidak rugi lah, merugi. tidak merugi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jangan pragmatis sekali itu langsung ditinggal. Karena banyak sekali program itu yang harus membutuhkan itu follow up selanjutnya. Penguatan skill, sekali dikasih skill umpamanya masyarakat kita, ya jangan ditinggal. Setelah mendapatkan skill usaha maupun apa, itu ayo didampingi. Tidak cukup hanya semacam pendampingan penguatan administrasi dan lain-lain aja, tidak, tetapi mungkin dalam modal dan lain-lain lah, seperti ini. Jadi masyarakat kita pada saat ini memang perlu adanya sebuah ulur tangan daripada pemerintah, tapi ya itu tadi jangan hanya pemerintah itu program itu sekali jadi, itu nggak bisa, harus berkesinambungan, berkelanjutan, itu yang paling utama. Apalagi sekarang ini kan baru mau mulai bangkit setelah pandemi COVID ini ya Gus. Jadi memang butuh perhatian serius ya. Iya. Nah itu yang pemerintah. Kemudian selanjutnya juga ya tadi mengingatkan kembali ya masalah sinergitas antara kabupaten kota dengan provinsi. Karena yang tahu persis permasalahan yang ada di kabupaten tersebut ya tentunya bupatinya atau Pemkapnya atau Pemkotnya. Jangan kita merasa di atasnya Pemkap maupun Pemkot, terus kita merasa itu lebih. Sehingga bikin program sendiri, umpamanya Pemprov bikin program di Lamongan, bikin program di Lamongan, jangan. Lebih baik Pemprov itu mensupport daripada program yang akan direncanakan atau yang akan dibikin oleh Pemkap maupun Pemkot. Itu lebih maksimum nanti. Ada lagi yang ingin disampaikan, Gus? Yang terakhir mungkin saya ingin menyampaikan sesuai dengan sejarah ya, flashback daripada saya berpolitik. Betul. Saya mengajak kepada generasi muda-muda kita itu jangan alergi terhadap politik, karena politik itu ternyata sesuai dengan pengalaman saya bisa kita jadikan sebagai amal jariah kita. Kita bisa lebih banyak memberikan maslahat. Anfa'um linnas itu bisa kita rebut melalui jalur politik gitu ya. Itu aja mungkin yang bisa. Oke. Terima kasih Gus Iwan atas Sami-sami. waktunya. Sudah bisa ngobrol banyak dengan jenengan, menyita waktu juga ya. Dan itu tadi perbincangan kita dengan Gus Iwan, mulai dari kiprah beliau di dunia pesantren, kemudian juga di dunia politik, sampai juga banyak hal juga yang disampaikan terkait masukan pada pemerintah, terutama untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, kita insya Allah dan mudah-mudahan masih bisa berdiskusi lagi di lain-lain waktu dengan tema-tema yang berbeda juga, Gus. Mudah-mudahan tidak hanya saat ini nih ya. Karena kita memang sekarang ya juga dibatasi oleh waktu sehingga harus mengakhiri dulu perbincangan kita saat ini. Sekali lagi terima kasih Gus Iwan, terima kasih. Dan kita tetap ikuti program Lensa Bicara dengan tema-tema yang lain dan juga dengan narasumber-narasumber yang lain yang nantinya tidak akan kalah menginspirasi. Nah, mudah-mudahan obrolan kita pada saat ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa memberikan inspirasi juga untuk masyarakat luas. Dan terakhir dari saya selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus